Dan sebenarnya film Rangga dan Cinta itu waktu kita buat ulang itu sebenarnya untuk itu, bukan untuk memori milenial, tapi ingin memberikan kisah ini ulang kembali untuk generasi the young Gen Z and the Alpha yang akan tentunya memasuki masa remaja gitu. Memperkenalkan kembali bagaimana hidup di tahun 2000-an awal ketika semua orang masih mencintai buku, masih menggunakan pena dan notes, buku, ya, kertas gitu ya, mengekspresikan diri, dan ketika persahabatan itu bertemu dan tidak ada gadget di situ, itu seperti apa gitu. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di beberapa negara juga gerakan untuk merasakan seperti apa kehidupan itu. Dan saya rasa Rangga dan Cinta bisa menjadi sebuah medium hiburan yang bisa dicicipi gitu untuk dilihat sebagai generasinya juga sudah generasi baru yang ada di dalam situ gitu. So ya kayaknya banyak sekali sekarang yang kembali mencoba merasakan analog gitu. And I think that's beautiful gitu. Rangga dan Cinta kemarin sudah dirilis Oktober lalu. Dia adalah remake dari Ada Dengan Cinta yang tadi saya jelaskan di awal, karena saya ingin sekali mengangkat kembali kehidupan di dunia analog gitu kepada generasi hari ini. Di saat yang sama saya juga ingin sekali mengajak remaja kembali ke sinema gitu, karena dari riset yang kami lakukan sebelum kami membuat Rangga dan Cinta, katanya Gen Z muda itu sudah nyaris tidak pernah ke bioskop. Jadi mereka menontonnya itu exactly, mereka nontonnya di streaming atau di laman-laman digital lainnya gitu. Dan saya ingin sharing bahwa pengalaman ke bioskop itu adalah sesuatu yang penting untuk dirasakan, baik sendirian maupun bersama-sama sahabat gitu. Jadi itu salah satu tujuannya, memang ingin memberikan cerita ini dengan bentuk musikal, jadi dia berbeda dengan sentuhan musikal untuk generasi yang baru. Penontonnya memang tidak seperti Ada Dengan Cinta atau Ada Dengan Cinta 2, tapi kami meraih hampir 1 juta penonton dan kami menemukan penonton baru gitu. Plus kami juga menemukan hampir ada mungkin 5-6 orang remaja Indonesia yang belum pernah main film sebelumnya dan menjadi idola baru gitu untuk bibit baru ya, untuk Gen Z muda. Ada yang tahu El Putra ya? Wow kan. Dia menjadi favorit, dan bahkan kalau yang suka El Putra akan bilang dia lebih Rangga daripada Nicholas Saputra ya. Oh ya, wow. Jadi Nicholas Saputra punya pesaing baru. Iya, dan sebenarnya dia menjadi bagian dari ini karena dia adalah co-producer. Dan waktu kita memilih El Putra ini menjadi Rangga, saya sebenarnya sempat bilang, Nik, ini kayaknya beda banget ya sama Rangga yang dulu. Dan dia salah satu yang bilang, ini Rangga lebih Rangga dari gue mbak, dari Karta Rangga Nicholas yang dulu, Kartaniko. Lebih outsider menurut dia, lebih sensitif. Dan ternyata dia betul. Kita kemudian berinteraksi dengan dia dan tokoh itu kemudian kita adjust gitu. Jadi membuat film turunan dari Ada Apa Dengan Cinta itu juga selain ingin membuat Gen Z Alpha ke bioskop, juga ada tentang suksesi sebenarnya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Melahirkan bintang-bintang baru. Iya. Walaupun kita juga di awal itu bekerja dalam film di era sosial media seperti ini, banyak hal yang perlu kita preempt gitu. Misalnya? Kita sadar banget bahwa akan ada haters. Oh ya. Gitu ya. Kita sadar betul akan ada yang menolak gitu. Jadi tapi kalau kita memang jelas sekali tahu apa yang kenapa kita melakukan ini, itu bisa kita kesampingkan gitu. Kan tujuannya tadi itu ya, menumbuhkan generasi baru melalui film ini dan memperkenalkan generasi baru tentang dunia
tahun 2000-an dan tentunya dengan buku, dunia analog dan lain sebagainya. Jadi kita fokus memperkenalkan pemain-pemain baru ini kepada generasi hari ini gitu.